setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dalam Kristus di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Yani dari SMGM Surabaya dalam program Cerita Iman Sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD. Pada program Cerita Iman kali ini akan dibawakan oleh Suster Maria Elfrida PRR. Untuk itu para sahabat, sebelum kita mulai mendengarkan cerita iman, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan kasih-Mu bagi kami semua, para sahabat Monsinyur Gabriel Manek, sepanjang hari-hari hidup kami hingga pada saat ini. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mengikuti program Cerita Iman Sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD. Kiranya ya Bapa, melalui program Cerita Iman ini, iman kami boleh Engkau kuatkan dan teguhkan melalui sharing pengalaman dari para sahabat yang membawakan cerita iman kali ini. Ya Bapa, biarlah kami semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa kembali dalam sharing iman SMGM kali ini dengan tema doa yang indah dari Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, doa yang indah dari Tuhan pasti kita semua sudah tahu, doa Bapa kami. Dan doa ini saya sangat menyukai. Butuh waktu, butuh proses untuk sampai kepada menyukai doa Bapa kami. Dan doa ini yang membuat saya datang kepada Tuhan karena mencintai Dia, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Ketika saya suka berdoa, apapun keadaan dan kondisi saya, doa ini yang paling pertama saya doakan. Dan doa yang ditaraskan terus-menerus akhirnya menumbuhkan rasa, menumbuhkan cinta bahwa saya datang kepada Tuhan karena mencintai Dia dan mencintai sesama. Sahabat-sahabat yang terkasih, perjuangan dan pergulatan untuk sampai memiliki kerinduan mempunyai doa khusus sebagai ungkapan iman kepada Tuhan, ada banyak peristiwa yang menghantar saya sampai ke sana. Pertama, tentu kebiasaan doa dari keluarga. Dan satu memori yang saya tidak lupakan adalah ayah dan ibu mengajarkan doa apa adanya kepada Tuhan. Ketika contohnya Bapak tidak punya uang lagi, Bapak memanggil kami dan berdoa dan membuka dompetnya mengatakan, Tuhan, saya hanya punya 5.000 yang sisa. Sementara gajian saya belum terima. Bagaimana menghidupi anak-anak dan istri saya, tiba-tiba ada sesuatu yang ada, bagaimana saya menanggulanginya.
Dan memori itu begitu kuat terekam dalam hati saya, sehingga membuat saya itu suka berdoa apa adanya. Dan kapan saja saya bisa berdoa, di mana saja bisa berdoa. Karena waktu Bapa memanggil kami berdoa, bukan jam doa. Tapi ketika mungkin Bapa ada satu urusan, sangat membutuhkan doa, dan sangat membutuhkan bantuan Tuhan, dan kami diajak berdoa siang-siang. Jadi kebiasaan keluarga berdoa dan kapan saja bisa berdoa terekam sangat kuat, menjadi memori indah yang membuat saya juga memiliki hal itu. Kebiasaan yang lain atau hal-hal lain yang mendorong adalah ketika menjalani kehidupan religius, persaudaraan, juga kehidupan rohani sangat membantu untuk tetap setia, tetap berada dekat Tuhan apapun kondisi kita. Dan itulah yang membantu batin untuk tetap. Tidak dipungkiri bahwa dalam perjalanan itu ada kekeringan, ada kejenuhan, ada kebosanan, merasa itu sebuah aturan. Itu saya alami. Namun saya teringat ada pesan dari keluarga saya mengatakan masa kering itu justru ada oase di sana. Teruslah berjalan melewati akan mencapai sesuatu yang indah. Sahabat-sahabat yang terkasih, mengapa saya menyukai doa Bapa kami sebagai doa yang indah? Dalam refleksi dan pengalaman pribadi, saya merasakan bahwa ketika saya berdoa Bapa kami, disitulah kesempatan pertama dan utama memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kapanpun saya mendoakan di jalan, di rumah, di komunitas, di dalam gereja, di mana saja, ketika saya mendoakan doa Bapa kami, saat itulah kesempatan saya memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dengan berdoa Bapa kami, saya juga memiliki banyak kesempatan. Selain mempersembahkan diri saya, keluarga, komunitas, kongregasi, juga mempersembahkan dunia, negara, sahabat-sahabat yang punya persoalan, punya pergulatan, dengan memohon kehadiran kerajaan surga datang di bumi. Surga yang memiliki damai, surga yang memiliki pengampunan, surga yang memiliki cinta tiada henti, surga yang memberikan oase. Saya memohon agar datang kepada diri saya, kepada komunitas, kepada sesama. Jika saya menemukan ada persoalan-persoalan yang dihadapi, ada sakit dan derita yang tiada henti, saya suka mendoakan, memohon kerajaan surga itu turun di hatiku, di hati sesama, di hati semua orang. Keindahan dari doa Bapa kami juga adalah memohon rezeki, walaupun pasti besok pagi ada makanan. Tetapi rezeki rohani, rezeki jasmani dalam bentuk apapun, tetap saya memohon, tetap saya meminta. Dan banyak kali saya mengajarkan pada sesama, pada teman-teman, pada keluarga, berdoalah doa Bapa kami. Karena doa itu diajarkan sendiri oleh Yesus. Yesus yang menyusun doa itu. Itu sangat indah. Kalau didoakan dengan penuh iman, didoakan dalam kesadaran, didoakan dengan sungguh-sungguh. Hal lain lagi, makna dari doa Bapa kami untuk diri saya adalah ketika saya menghadapi sebuah pilihan yang mungkin menghantar saya pada pencobaan, saya pasti akan cepat ingat doa Bapa kami. Saya akan mendoakan doa Bapa kami.
doa Bapa kami, supaya saya dijauhkan dari pencobaan. Sahabat-sahabat yang terkasih, masing-masing kita tentu punya doa khusus, punya kesukaan doa, atau juga kita bisa berdoa sambil bernyanyi. Mungkin ada lagu-lagu khusus menjadi lagu pujian ketika ada sesuatu yang dihadapi. Banyak cara mendekatkan diri pada Tuhan. Dan dalam refleksi saya memberi pesan, jika kita suka berdoa, kita akan sampai pada sikap iman. Kita berdoa karena mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Sahabat yang terkasih, demikian sharing iman saya. Semoga berguna bagi sesama. Akhirnya dari Ende Flores saya mengucapkan SMGM melayani sepenuh hati dalam pelayanan nyata, juga dalam doa-doa yang tak kelihatan. Tetap semangat. Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh mengikuti program Cerita Iman Sahabat Monsinyur Gabriel Manek SWD dari awal hingga akhir. Kiranya ya Bapa, melalui sharing iman yang telah kami dengar, iman kami semakin Kau kuatkan dan Kau kobarkan semangat kami untuk terus melayani sesama kami dengan sepenuh hati. Biarlah pula semua orang yang mendengarkan sharing iman ini dapat memperoleh kegembiraan dan sukacita, agar semua dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para sahabat, demikianlah program Cerita Iman SMGM kali ini. Terima kasih buat kita semua yang sudah mengikuti program ini. Para sahabat, jangan lupa terus dukung program ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share channel ini sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat yang lain, agar semakin banyak orang dapat memperoleh berkat melalui channel ini. Terima kasih dan tetap semangat dalam melayani. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, sahabat orang kecil